Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih diberikan kesehatan dan semangat ya. Jadi hari ini kita masih belajar melalui online, yang dimana pada hari ini sebenarnya saya sudah kasih kalian tugas di pertemuan 4 dan 5, di mana sudah banyak yang mengirimkan tugas sama saya. Nah, hari ini hanya saya ingin sedikit merangkum materi yang lalu ya. Jadi materi yang kalian sudah buat tugas. Baik, hari ini mengenai materi tahapan-tahapan penulisan pesan bisnis ya. Tentu kalian sudah paham bagaimana sih sebenarnya pesan bisnis itu. Pesan bisnis ini sebenarnya sudah sering kita temui ya. Sudah sering kita temui. Nah, di mana pesan bisnis ini bisa kita temui di jalan, di televisi, di radio ya, kemudian baliho, di mana saja yang ada di pasar, di mall dan lain-lain. Nah, pesan bisnis ini biasanya juga ada yang berupa surat, ada juga yang berupa sebuah promosi ya, promosi penjualan, promosi kerjasama atau yang lainnya. Nah, di sini tentunya pesan bisnis itu harus menarik ya, menarik agar supaya orang mau join dengan kita atau mau bekerja sama dengan kita atau mau membeli produk kita. Nah, terkadang pesan bisnis ini lebih mengarah ke bagian pemasaran ya, meskipun di dalamnya juga ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini tentunya bagaimana pesan kita yang akan kita sampaikan di dalam sebuah organisasi tersebut. Tetapi kalau kita berbicara mengenai pemasarannya, tentu pesan bisnisnya ini menyangkut sebuah promosinya ya, sebuah promosi yang akan kita buat bahwa produk kita ini bisa kita tawarkan. Nah, baik, hari ini mengenai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mampu menentukan dan merumuskan permasalahan, menentukan tujuan, mencermati audiens, serta menyeleksi saluran dan juga media. Nah, tentunya pesan yang kita sampaikan ini tentu ada saluran dan medianya. Apakah kita menggunakan media elektronik atau kita menggunakan media cetak, atau kita langsung berbicara, langsung menyampaikan pesan, ataukah kita hanya menggunakan misalnya pesan tertulis dan lain-lain. Jadi memang media ataupun saluran ini digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan tersebut. Kemudian mengorganisasikan pesan-pesan bisnis. Tentu kalau kita berbicara mengorganisasikan, bagaimana cara mengatur bisnis atau pesan bisnis ini agar sampai kepada orang-orang yang akan kita sampaikan pesan tersebut. Kemudian mengedit dan merevisi pesan-pesan bisnis. Tentu kita semua tahu bahwa pesan bisnis ini tentu harus ada cara mengeditnya ya. Mengedit ini berarti bagaimana kita mampu untuk membuat pesan tersebut menarik ya. Jangan sampai nanti misalnya kita sudah sampaikan atau kita sudah kirimkan atau kita sudah bagi, ternyata pesan kita ini tidak sampai atau kurang menarik. Jadi ada namanya mengedit dan juga mengevaluasi. Nah, di sini ada menentukan tujuan-tujuan pesan bisnis. Dari kalau kita berbicara mengenai tujuan pesan bisnis, tentu pesan bisnis ini bertujuan untuk bagaimana supaya kita mampu memberikan pesan yang positif ya, atau kesan yang positif kepada orang yang akan kita berikan informasi. Jangan sampai nanti misalnya pesan yang kita sampaikan itu berbau negatif atau orang tidak mampu untuk menerima pesan kita. Jadi berikan pesan positif. Positif itu misalnya seperti ini. Kalau kita lihat misalnya di televisi banyak promosi ya, banyak promosi. Nah, di situ tentu promosi itu di situ bukan hanya promosi barang saja, tapi dengan cara mungkin diberikan hadiah, mungkin orang yang beli itu mungkin free ongkir, mungkin saja diberikan diskon atau potongan harga, atau juga misalnya ada cashbacknya dan lain-lain. Jadi inilah yang membuat pesan bisnis ini bisa memberikan kesan yang positif. Orang lain bisa memberikan umpan balik yang baik kepada produk kita. Kemudian mencermati audiens. Nah, kalau kita berbicara mencermati audiens, tentu kita harus mampu untuk melihat orang yang akan kita sampaikan pesan tersebut ya. Jadi audiens itu misalnya kalau umum, misalnya pesan ini disampaikan untuk umum, berarti kalau umum ini untuk masyarakat semuanya. Nah, kalau masyarakat semuanya, otomatis
tidak ada kita misalnya hanya memberikan pesan itu kepada satu orang saja. Berarti ini hanya kita harus memberikan kepada khalayak umum semuanya ya. Kita harus mampu untuk bisa memberikan sebuah ini ya, informasi yang jelas yang digunakan untuk umum ya, yang digunakan untuk umum. Nah, kemudian ada yang pesan khusus. Pesan khusus ini biasanya pesan yang dimana ini untuk seseorang. Jadi seseorang yang memang di situ kita tujukan ke siapa, biasanya berupa surat. Nah, di sini tentunya sudah kita tahu bahwa ada keinginan audiens, kemudian memberikan informasi yang akurat, ide-ide yang menarik. Ide-ide yang menarik itu kalau misalnya promosi tentunya ada pemotongan, ada diskon, ada dan lain-lain. Contohnya misalnya kita lihat ada pesan di situ, ada pembelian baju, pembelian baju yang dimana beli 2 gratis 1 misalnya. Jadi ini yang membuat orang menjadi terkesan dengan produk kita misalnya seperti itu. Jadi di sini bisa. Kemudian bagaimana hubungan komunikator dan audiensnya? Hubungan komunikator ini berarti orang yang menyampaikan pesan dengan audiens atau orang-orang yang kita kirim pesan ini harus jelas ya. Nah, kita harus memberikan hubungan yang baik. Jadi kita sering memberikan pesan, tanya kabar dan lain-lain. Kemudian memilih saluran dan media. Jadi saluran dan media ini sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Apakah menggunakan media elektronik atau menggunakan pesan baliho atau menggunakan surat dan lain-lain. Kemudian mengorganisasikan pesan-pesan bisnis ini, subjek atau orang yang akan kita kirimi pesan itu harus jelas ya. Kemudian berhubungan dengan subjek dan tujuan. Jadi kalau kita mengirim sama si A, jadi harus berhubungan dengan si A. Kita harus mulai dari kop surat, itu sudah jelas nama, gelar dan lainnya. Nah, kemudian cara mengedit isi pesan, yang pertama itu adalah kita harus melihat dari kalimat awal dan kalimat akhir. Ingat, kalimat awal dan kalimat akhir. Jadi kalau isi pesan tentunya kita sudah tahu dan sudah terkonsep. Tapi kalimat awal untuk mendahului supaya orang itu bisa terkesan membaca itu harus betul-betul dibaca dengan baik. Baik, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita akan kembali ke WhatsApp kembali. Kalian bisa bertanya dan memberikan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.